Berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 119 ayat 7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sesaudara terkasih, sejak awal manusia diciptakan Tuhan itu baik. Bahkan bukan hanya manusia, semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Namun perlahan Alkitab mencatat bahwa terjadi perubahan dalam diri manusia itu. Ketika mereka membiarkan diri mereka dikuasai oleh keinginan, ternyata keinginan itu menjadi semakin besar. Terjadinya perselisihan dan kita melihat manusia semakin jahat terhadap dirinya, terhadap sesamanya, bahkan juga terhadap ciptaan yang lain. Di Alkitab sendiri pun sudah terjadi perselisihan antara saudara. Inilah kejahatan yang semakin berkembang yang membuat manusia itu menjadi tidak baik. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi begitu terus-menerus. Kehadiran Yesus di dunia ini untuk mengembalikan ciptaan yang baik itu, untuk memperbaiki diri manusia itu, hubungannya dengan Tuhan, agar manusia itu dilayakkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah proses menggumuli merenungkan firman Tuhan adalah proses memperbaiki diri kita agar semakin benar, agar dikembalikan kepada keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu harus ada terjadi perubahan ketika kita merenungkan firman Tuhan. Banyak hal yang akan berubah dalam diri kita. Tentunya bukan Tuhan yang akan berubah, tetapi kita yang akan diperbaharui, diperbaiki hari demi hari. Sehingga ketika kita menggumulkan firman Tuhan, tetapi tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam diri kita, tentu perenungan itu akan dipertanyakan. Apakah kita benar-benar merenungkan firman Tuhan? Apakah kita benar-benar menggumuli, mendengarkan, mempelajari firman Tuhan? Dalam firman Tuhan di pagi hari ini, pemazmur mengatakan buah dari merenungkan firman Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan yang adil, menghidupi firman-Nya, dia merasakan satu perubahan. Dan mungkin banyak perubahan dalam kehidupannya, tetapi dia memunculkan salah satu. Bapak Ibu saudara terkasih, apa perubahan yang terjadi dalam diri seseorang ketika dia merenungkan firman Tuhan? Salah satunya pengenalan akan diri. Untuk apa aku hidup? Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan dariku? Sehingga bukan tujuanku lagi, bukan keinginanku lagi yang harus kulakukan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Tentu hanya ingin melakukan keadilan, mengasihi manusia. Buah dari orang beragama, beriman, tentunya melakukan kebaikan kepada sesamanya. Jika kita mengatakan diri kita beragama, tetapi kita tidak baik kepada orang lain, kita tidak mengasihi orang yang di sekitar kita, tentu iman kita, keberagaman kita itu dipertanyakan. Bagaimana buahnya terhadap orang lain? Yang berikutnya adalah mungkin tentang cara etika ataupun berperilaku, kesabaran kita, cara kita bertindak, semua juga akan berubah. Tuhan memperbaiki kita sedikit demi sedikit ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan kita yang memaksakan diri kita berubah, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita
sedikit demi sedikit memperbaharui kehidupan kita. Perlahan kita akan semakin baik diperbaharui oleh Tuhan. Di dalam firman Tuhan, pemazmur mengatakan satu hal tentang pujian atau ucapan syukur. Ternyata tidak hanya dalam berbicara, bertindak kita benar, tetapi dalam bersyukur pun kita harus benar. Alkitab mencatat, terkhusus dalam kitab Amos, ada pujian, persembahan, nyanyian yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tuhan membenci pujian bangsa itu. Tuhan membenci persembahan mereka, nyanyian mereka. Karena apa? Karena pujian itu hanya sebatas di mulut. Karena persembahan itu hanya sebatas hidangan, bukan hati. Mulutku bisa memuji, tetapi hatiku penuh dengan kebencian. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Aku memberikan persembahan yang besar, tetapi hatiku penuh dengan iri. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itulah pemazmur mengatakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan jujur. Aku akan mengucapkan terima kasih dengan jujur. Apakah itu dari dalam hati kita atau hanya sebatas di mulut saja. Oleh karena itulah mendengarkan firman Tuhan setiap hari memang perubahannya mungkin tidak terjadi pada saat itu. Tetapi percayalah, ketika kita membiarkan hati kita selalu diperbaharui oleh Tuhan melalui mendengarkan firman-Nya, melalui doa dan pujian kita, percayalah kita akan semakin diperbaharui dan kita akan semakin jujur bersih di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari untuk firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang kami dengar memperbaharui hidup kami, agar kami semakin dilayakkan, agar kami semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.